Kita yang telah mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma dari Allah, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk senantiasa juga mau memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, mereka yang punya masalah dengan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita, masa penuh rahmat. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 14 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau selalu mengampuni kami setiap kali kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Semoga kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu itu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Petrus bertanya kepada sang guru, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Angka 7 adalah keutuhan, kepenuhan. Mengampuni seseorang sampai 7 kali adalah jumlah maksimum pengampunan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Menanggapi pertanyaan Petrus, Yesus berkata bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, kesediaan kita untuk mengampuni sesama kita itu tanpa batas atau tak terhingga. Namun Yesus sangat menyadari bahwa orang punya kecenderungan untuk membatasi pengampunannya. Bahkan seseorang yang telah dengan murah hati dibebaskan dan dihapuskan hutangnya pun tidak dapat mengampuni orang lain yang berhutang lebih kecil daripadanya. Seperti yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Kita yang telah mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma dari Allah, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk senantiasa juga mau memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mereka yang punya masalah dengan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita. Masa penuh rahmat, masa pertobatan, di mana kita juga diundang oleh Tuhan untuk terus-menerus memperbarui diri kita melalui pertobatan. Kita datang kepada Tuhan lewat sakramen pengampunan dosa. Kita mohon ampun kepadanya. Dan dari situ kita dipanggil juga untuk memberikan rahmat pengampunan kepada saudara-saudari kita yang ada masalah dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menantang kita semua untuk menjadi seperti Allah dalam kesiapsediaan untuk mengampuni, untuk memaafkan satu sama lain. Ini adalah salah satu aspek dari apa yang Yesus maksudkan sebelumnya dalam sabda Tuhan. Jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita wujudkan pertobatan kita karena kita diampuni oleh Tuhan dengan cuma-cuma, dengan anugerahnya. Kita pun juga dipanggil untuk memberikan maaf dan pengampunan yang sama kepada saudara-saudari kita. Sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaran-Mu takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu Kau
nanti di ambang pintumu, mohon ampun kami orang berdosa. Maka panggillah kami ya Bapa, buanglah tiap noda dan dosa, tanamkan semangat hidupmu, supaya kuatlah putramu. Mohon ampun kami orang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.